Pernah nggak sih kalian mikir apa ya yang sebenarnya bikin sebuah gerakan sosial itu berhasil? Hari ini kita bakal bongkar tuntas 3 kunci psikologis di baliknya. Yuk langsung aja kita mulai. Dan spesial untuk hari ini, halo para mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Seneng banget rasanya bisa berbagi materi ini sama kalian semua yang saya yakin adalah para agen perubahan di masa depan. Sebagai calon agen perubahan, kalian pasti punya segudang ide cemerlang kan? Tapi tantangan paling besarnya itu bukan soal idenya loh. Tantangannya adalah gimana caranya bikin orang lain itu benar-benar mau bergerak dan berubah. Nah, itu dia teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dari mana sih sebuah perubahan itu lahir, terus kita bedah kekuatan luar biasa dari sebuah contoh nyata. Abis itu, kita masuk ke dalam diri, gimana cara ngebangun rasa gue bisa. Gak cuma itu, kita juga akan lihat gimana lingkungan bisa ngebentuk segalanya. Dan di akhir, saya bakal kasih 3 kunci praktis yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita mulai dari titik nol. Awal dari segalanya. Gimana sih sebuah transformasi di masyarakat itu dimulai? Apa fondasi paling dasarnya? Dan ternyata fondasi utamanya itu ada di sini, di kunci pertama kita. Kekuatan dari sebuah contoh nyata. Yuk, kita lihat gimana sebuah pengamatan sederhana aja bisa memicu sebuah aksi besar. Ini dia intinya. Catat baik-baik. Orang itu nggak akan bergerak cuma karena kita suruh-suruh. Mereka butuh lihat bukti. Bukti nyata kalau perubahan itu emang mungkin dan ada manfaatnya. Coba kita bayangin satu sosok ya. Kita kasih nama aja Bambang. Nah, si Bambang ini bukan konsultan hebat dari kota besar. Bukan. Dia cuma pemuda lokal biasa yang ternyata berhasil menyulap sampah di rumahnya jadi kompos yang berharga. Dia itu bukti hidup. Saat tetangga-tetangganya ngeliat apa yang dia lakuin, satu pertanyaan pasti muncul di kepala mereka. Loh, kalau Bambang aja bisa, masa gue enggak? Fenomena si Bambang tadi itu keren banget kan? Nah, dalam dunia akademis, ini ada namanya loh, yaitu vicarious learning. Gampangnya gini, kita tuh belajar perilaku baru bukan dari baca buku teori, tapi yaitu dengan ngeliatin orang lain bertindak, terus kita lihat hasilnya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. So, buat kalian para pekerja sosial, apa artinya ini? Artinya, tugas kalian itu bukan buat jadi pahlawan super. Bukan. Tugas kalian adalah jadi detektif yang menemukan bambang-bambang lain di komunitas. Angkat kisah sukses mereka, bikin orang lain bisa ngeliat. Karena dengan begitu, kalian sebenarnya lagi meruntuhkan tembok ragu-ragu di benak banyak orang. Oke, kunci pertama beres, orang udah lihat contoh. Tapi tantangan berikutnya adalah mengubah pikiran dari, wah dia bisa ya, jadi kayaknya saya juga bisa deh. Nah ini soal ngebangun keyakinan dari dalam. Sekarang kita kenalan sama Cantika. Dia ini ibu rumah tangga yang punya ide usaha brilian. Tapi masalahnya apa? Dia terus-terusan bilang ke dirinya sendiri, aku kan nggak punya bakat bisnis, atau aku nggak ngerti jualan. Keraguan ini nih yang jadi tembok raksasa di depan dia. Keraguan yang dialami Cantika ini nyambung banget sama konsep self-effication. Ini penting ya, self-effication itu bukan tentang skill yang kita punya, tapi tentang keyakinan kita sama kemampuan diri sendiri untuk sukses. Kalau keyakinan ini rendah, dikasih modal segunung pun orang bakal tetap susah gerak. Terus peran kalian sebagai penyuluh sosial di sini apa dong? Bukan menceramahi, tapi tugas kalian adalah menciptakan yang namanya mastery experiences atau pengalaman-pengalaman keberhasilan. Gimana caranya? Mungkin dampingi dia bikin pembukuan yang paling simple, atau ajarin satu aja teknik bungkus produk yang gampang tapi cantik. Dan yang paling penting, rayakan setiap kemajuan kecil. Karena setiap kemenangan kecil itu ibarat bensin yang ngobarin api kepercayaan dirinya. Oke, kita udah bahas contoh dari luar, keyakinan dari dalam. Sekarang, kunci ketiga yang nggak kalah penting, kita harus lihat sistem yang ada di sekeliling orang itu. Lingkungannya. Saya suka banget analogi ini, bibit dan tanah. Coba bayangin, setiap orang itu kayak bibit unggul, punya potensi luar biasa. Tapi, bibit sebagus apapun, kalau kita lempar ke tanah yang gersang, tandus, bakal tumbuh nggak? Susah kan? Nah, lingkungan itu adalah tanahnya. Dia bisa jadi tanah yang subur banget atau malah jadi tanah yang mematikan potensi si bibit tadi. Konsep dibaliknya ini namanya reciprocal determinism. Kedengarannya rumit tapi intinya gini, perilaku kita, pikiran kita, dan lingkungan kita itu saling mempengaruhi. Kayak tarian yang nggak pernah berhenti.
Kalau kita ubah salah satunya, yang lain pasti bakal ikut berubah. Disinilah peran seorang analis kebijakan jadi krusial banget. Tugas kalian bukan cuma nyuruh orang, ayo buang sampah pada tempatnya, tapi merekayasa lingkungan supaya perilaku itu jadi gampang dilakukan. Contohnya, ya dengan nyediain banyak tempat sampah yang gampang dijangkau. Intinya, bikin perilaku baru itu jadi lebih gampang daripada perilaku lama. Jadi, ayo kita rangkum semuanya. 3 konsep yang udah kita bahas ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini adalah toolkit, seperangkat alat kerja yang praktis banget buat kalian. Ini dia 3 kunci sukses kalian. Kunci pertama, vicarious learning, pakai kekuatan contoh nyata. Kunci kedua, self-efficacy, bangun rasa percaya diri aku bisa dari dalam. Dan kunci ketiga, reciprocal determinism, ciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. 3-tiganya ini adalah senjata andalan kalian. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu tantangan buat direnungkan. Coba deh sekarang, lihat di sekeliling kalian, di komunitas kalian. Siapa sosok Bambang yang ceritanya bisa kalian angkat? Dan pengalaman keberhasilan kecil apa yang bisa kalian ciptakan untuk seorang Cantika di sana? Jawabannya ada di tangan kalian, para agen perubahan.